Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video pribadi channel saya. Saya Ali Gunawan dari kelas I241C dengan NIM 312410400 dari Prodi Teknik Informatika. Pada kesempatan video hari ini, saya akan membagikan hasil rancangan modul sistem yang telah saya bangun, yaitu sistem informasi penerimaan karyawan baru. Presentasi ini akan mengupas tuntas analisis kebutuhan sistem, mulai dari pemodelan proses seperti adanya flowchart, DVD level 0 dan level 1, basis data melalui normalisasi, kamus data, dan ERD, hingga struktur program HIPO dan visualisasi user interface-nya. Mari kita langsung bagian pembahasannya. Sekarang mari kita lihat bagaimana flowchart ini bekerja pada proyek rekrutmen saya buat. Di sini alurnya dimulai ketika pelamar memasukkan berkas lamaran ke sistem melalui simbol input, masuk ke simbol proses, sistem akan melakukan verifikasi berkas. Disinilah kita melakukan simbol decision. Jika berkas dinyatakan tidak sesuai atau tidak, sistem otomatis mencetak status gagal. Namun, jika berkas sesuai atau iya, alurnya berlanjut ke tahap tes dan wawancara oleh HRD tersebut. Nilai tes tersebut diproses kembali dan diajukan ke manajer untuk mengambil keputusan akhir ACC kelulusan hingga sistem menampilkan pengumuman hasil akhir. Selanjutnya kita memasuki bagian modul kedua, yaitu ada DVD atau data flow diagram. Secara teori, DVD adalah diagram yang memodelkan aliran data di dalam sistem, mulai dari data masuk, proses yang mengolahnya, hingga kemana data tersebut disimpan. Simbol DVD sendiri memiliki 3 simbol dasar yang saya gunakan. Di sini ada meliputi persegi panjang, itu berfungsi menggambarkan pihak luar aktor yang berinteraksi mengirim atau menerima data dari sistem. Lalu ada lingkaran, fungsinya menandakan adanya transformasi atau pengolahan data yang terjadi di dalam sistem. Lalu ada 2 garis sejajar atau tabung, itu fungsinya sebagai tempat penyimpanan atau basis data tabel. Selanjutnya kita memasuki bagian project saya buat. Di sini saya memiliki 2 level. Di sini ada diagram 0. Lalu yang kedua ada diagram level 1. Yang diagram 0 itu alurnya terlihat satu lingkaran besar sistem utama yang dikelilingi oleh 4 entitas luar. Di sini ada pelamar, admin, HRD atau rekruter, dan manajer. Pelamar memberikan input data diri dan menerima info kelulusan. Admin menginput data master jabatan, HRD menginput hasil wawancara, sementara manajer memberikan keputusan final ACC dan menerima laporan kandidat terbaik. Lalu yang project kedua atau DVD level 1, level ini sistem utama tadi saya pecah menjadi beberapa subproses spesifik, diantaranya ada menerima form pendaftaran pelamar dan menyimpannya ke data store D1 atau data pelamar. Lalu di proses 2.0 atau seleksi berkas, adminnya memvalidasi data pelamar dan memperbarui statusnya. Lalu di proses 3.0 atau tes dan wawancara, HRD memasukkan nilai serta catatan performa ke data store atau D3 hasil seleksi. Lalu yang terakhir, proses 4.0 atau penentuan akhir, itu dia mengelola rekap kelulusan untuk dikirim sebagai notifikasi akhir kepada pelamar. Selanjutnya kita memasuki bagian normalisasi. Nah, jadi normalisasi secara teorinya adalah teknik analisis data yang mengorganisasikan atribut-atribut data ke dalam tabel-tabel sedemikian rupa untuk menghilangkan duplikasi atau redundasi data. Tujuannya agar database aman dari kegagalan operasi atau anomali saat kita melakukan input, update,
dan delete data. Nah, sekarang kita masuki bagian alur project saya buat. Di sini ada bentuk normal pertama, itu saya menguraikan semua data sehingga tidak ada lagi atribut yang berulang dan setiap baris memiliki nilai tunggal atau atomic value. Lalu ada bentuk normal kedua, itu saya memisahkan tabel berdasarkan ketergantungan dari primary key, dan dari sinilah mulai terbentuknya pecahan tabel yang rapi, yaitu ada tabel pelamar, tabel lowongan, tabel lamaran, status, dan seleksi. Lalu ada bentuk nomor 3, itu saya menghilangkan ketergantungan yang transitif, memastikan tidak ada kolom non-key yang bergantung pada kolom non-key lainnya. Hasilnya, struktur database project ini menjadi sangat optimal dan efisien. Selanjutnya kita memasuki bagian tahapan teori kampus data, ARD, IPO, dan UI atau User Interface. Jadi kalau untuk teorinya, kampus data merupakan katalog fakta yang menjelaskan detail teknis dari setiap elemen data dalam database, seperti nama field, tipe data, dan ukurannya. Kalau ARD itu dia diagramnya untuk memodelkan hubungan logis antara entitas dalam database menggunakan simbol persegi panjang, entitas, dan garis penghubung atau relasi. Kalau HIPPO itu dia menggunakan metodologi untuk mendokumentasikan struktur program dalam bentuk pohon hierarki modular. Dan yang terakhir ada UI atau User Interface, itu bagian visual system yang berinteraksi langsung dengan pengguna manusia. Jadi untuk alur projectnya di sini ada kampus data, contohnya ada tabel pelamar, fieldnya itu ada ID pelamar, diatur dengan tipe data INT dengan ukuran 11 sebagai primary key. Lalu ada nama pelamar, di sini tipe datanya dia gunakan varchar dengan 100. Nah, kalau untuk alur project ARD itu dia memetakan hubungan antar tabel di mana entitas pelamar terhubung dengan relasi one to many ke tabel lamaran yang kemudian terhubung ke tabel jadwal interview hingga menghasilkan tabel pengumuman. Kalau untuk HIPPO itu dia strukturnya program rekrutmen saya buat menjadi 5 modul hierarki utama, yaitu di sini ada 1.0 pengelolaan data lamar. Di sini ada modul 1.0 itu pengelolaan data lamar, lalu ada modul 2.0 seleksi administrasi, lalu ada modul 3.0 penjadwalan interview, lalu ada modul 4.0 penilaian kandidat, dan modul terakhir 5.0 pengumuman hasil rekrutmen. Masing-masing dilengkapi kejelasan ada data input, proses, dan outputnya. Selanjutnya kita masuki bagian UI atau User Interface. Di sini saya mengimplementasikan desain dashboard berbasis web bernama Recruit ID, di mana di panel ini kendali utama user atau HRD disungguhkan dengan tampilan ringkas berupa metrik, performa, rekrutmen, seperti informasi total pelamar itu ada 1284 orang, lalu ada jumlah lolos screening, lalu ada tahap interview, dan lalu ada hit rate atau yang diterima oleh HRD langsung. Oke, itu dia tadi video hasil penjelasan dari project saya buat. Semoga bermanfaat untuk rekan teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.